Apa kabar Sobat PS? Bertemu kembali dengan saya untuk membahas tema tentang dunia tulis-menulis. Nah, pada tayangan kali ini saya melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang tulis-menulis, kemudian ada pembahasan tentang skripsi, dan sekarang lanjut ke menulis esai di media, baik media cetak maupun media online. Bagi sebagian orang, menulis di media baik cetak atau online itu memang memberikan satu sensasi pengalaman tersendiri sebenarnya, karena selain ini adalah tulisan yang populer dibaca masyarakat secara umum, kemudian juga biasanya di media ini selain tulisan kita juga dipajang ada foto kita. Nah, karena itu memang tulisan di media seperti ini jadi nambah popularitas penulisnya, begitulah kalau yang mengejar popularitas ya. Tapi selain itu juga tulisan yang berbentuk esai seperti ini di media cetak atau media online itu adalah semacam bentuk opini kita atau pendapat kita yang kemudian bisa dipublish di sebuah media dan bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, yang ketiga, alasan kenapa menulis esai menjadi pilihan oleh beberapa orang juga terkait dengan honorariumnya. Nah, dapat honornya lumayan lah gitu ya. Dulu waktu saya pertama menulis sekitar tahun 2005-an begitu, itu masih sudah lumayan juga menjadi penyambung kebutuhan sehari-hari dengan mendapat honor di media cetak seperti itu. Nah, sekarang tentunya sudah bertambah honorariumnya. Lalu kemudian saya juga mengalami 2 periode menulis esai ini. Dulu ada di media cetak, seperti misalnya ada di Jawa Barat di Koran Pikiran Rakyat, ada satu rubrik namanya rubrik opini kalau tidak salah. Lalu kemudian juga ada beberapa tulisan yang dipublikasi di Koran Kompas, kemudian juga di Republika dan juga di media-media yang lain. Oke, saya akan langsung ke pembahasannya. Jadi ceritanya ini adalah cara menulis esai di media, baik media cetak maupun media online. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan singkat, tips singkat, lalu kemudian nanti akan lihat bagaimana contoh tulisan yang pernah saya kirim dan dipublikasi di salah satu koran digital. Oke, mungkin kita harus berawal dari apa itu tulisan esai. Jadi esai ini adalah tulisan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis. Jadi karena di beberapa koran itu ada rubrikasi namanya opini. Jadi ini adalah tulisan yang membahas satu isu tertentu dengan penjelasan yang ringan, yang sekilas dari sudut penulis. Nah, sangat penting juga untuk menegaskan sudut pandang penulis, karena para penulis di kolom esai ini, di kolom opini ini tentunya harus punya latar belakang, background kepenulisan atau background keilmuan yang nanti akan menjadi daya tawar dari tulisan-tulisan yang dimuat di sebuah media seperti itu. Nah, esai ini juga adalah tulisan yang menjelaskan tentang isu-isu yang aktual. Isu aktual misalnya isu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang. Di media yang lain juga diberitakan. Juga isunya adalah isu-isu yang populer, gitu. Nah, populer itu nanti bisa kita lihat apakah misalnya di media yang lain atau dibicarakan di masyarakat, berarti itu adalah isu yang populer. Nah, berbeda misalnya tulisan dengan tulisan jurnal. Kalau tulisan jurnal kan biasanya ada di isu-isu yang tidak populer gitu ya. Nah, esai ini biasanya dimuat di media cetak, dulu di koran-koran, sekarang ada beberapa yang sudah pindah ke media online. Banyak sekali pilihan di media online ini yang nanti bisa oleh sobat semua dikirimkan ke situ.
Lalu jumlah atau karakter dari tulisan esai ini kurang lebih sekitar 500 sampai 1000 karakter gitu ya. Jadi kalau di halaman mungkin sekitar 1 halaman ditambah 2 paragraf gitu ya, jangan terlalu panjang. Nah, dalam tulisan esai ini uraiannya dibuat sesederhana, sesimpel mungkin, kemudian juga menggunakan argumen-argumen yang mudah dipahami oleh para pembaca. Jadi karena ini disebut sebagai kategori tulisan yang populer. Kenapa disebut populer? Karena membicarakan atau menyampaikan pendapat sesuatu yang juga isunya populer, kemudian dipublikasikan atau ditayangkan dalam media yang juga populer seperti koran, kemudian media online. Juga nanti para pembacanya adalah juga masyarakat umum. Jadi diusahakan nulisnya bahasanya bahasa yang bisa dipahami oleh semua kalangan, baik kalangan terpelajar atau kalangan masyarakat biasa. Biasanya kan kalau yang baca koran, supaya isunya bisa dibaca oleh banyak orang, maka tulisannya harus juga tulisan yang populer, bukan hanya konsumsinya bukan untuk kalangan akademisi saja. Bisa jadi opini itu dibaca oleh ibu-ibu, dibaca oleh bapak-bapak, oleh para tukang kerja di kantoran gitu ya. Jadi buatlah isu-isu yang populer. Nah, kemudian saya akan bicarakan tentang struktur dari tulisan esai ini. Biasanya sih ada 3, ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu dimulai dengan kalimat pembuka yang menarik, yang membuat orang, wah ini isunya menarik gitu ya. Atau juga kalimat pembuka itu untuk mengaitkan tulisan tersebut dengan isu yang sedang berkembang di masyarakat gitu ya. Kalau sekarang misalnya musimnya COVID nih, nah maka kita bisa memulai dengan mengaitkan tulisan tersebut dengan isu COVID seperti itu. Kemudian yang bagian kedua ada yang namanya badan tulisan. Nah, dalam badan tulisan ini nanti ada pembahasan tentang topik yang ditawarkan, kemudian kita menyampaikan opini kita atau penjelasan kita dengan argumentasi-argumentasi yang logis tetapi mudah dipahami oleh para pembaca yang sangat beragam seperti itu. Dan di bagian akhir mungkin dibuat sebuah kesimpulan atau pernyataan dari penulis terhadap isu tersebut. Jadi harus ada statement dari penulisnya bagaimana posisi dia terhadap isu seperti itu. Lalu ini juga yang harus dipertimbangkan oleh sobat semua yang mau menulis di koran atau di media online, yaitu memperhatikan ideologi media dengan tulisan kita. Nah, setiap media memang punya ideologinya masing-masing. Ada yang misalnya menerima tulisan-tulisan yang bernada mungkin sedikit mengkritik ke pemerintah gitu. Ada juga yang sangat tidak terbuka seperti itu, beda-beda ya. Jadi itu harus jadi pertimbangan juga oleh sobat semua yang ingin menjadi penulis esai gitu ya. Selain itu juga ada terkait dengan gaya dan karakter si tulisan, tulisan dengan ada di media. Ada beberapa media yang mungkin warna lokalnya sangat kelihatan, ada juga yang media yang sangat nasional, sehingga itu harus menjadi pertimbangan sobat semua yang mau menulis. Kemudian itu tadi style dalam penulisan media. Misalnya untuk, kalau saya perhatikan di koran-koran seperti Kompas itu relatif lebih singkat. Biasanya judulnya itu tidak lebih dari tiga kosakata gitu. Sementara untuk koran yang saya pernah lihat juga, saya perhatikan di Pikiran Rakyat itu biasanya lebih panjang judulnya. Itu juga menjadi salah satu karakter dari media yang harus diperhatikan oleh sobat semua yang mau menjadi penulis esai. Oke, sekarang saya lanjut pada contoh tulisan esai ya. Ini kebetulan ada tulisan saya yang pernah terbit di media online, di Detik News, dalam salah satu rubrik kolom. Nah, judulnya, saya mulai dari situ, judulnya Ruang Publik yang Ikut Sakit. Nah, ini sobat semua, kalau dilihat dari isunya memang terkait dengan pandemi atau COVID-19 yang ada di masyarakat. Sehingga itu menjadi
menjadi pesan, menjadi topik utama yang ingin saya sampaikan dalam tulisan ini. Nah, saya karena ingin membahas ini dari sudut ilmu yang saya pahami, yaitu sosiologi, maka diksi atau pilihan kata yang ada dalam tulisan ini juga bisa mencerminkan itu. Jadi latar belakang pendidikan saya dan profesi saya adalah sebagai pengajar sosiologi, begitu. Maka pilihan diksi dalam judul juga menunjukkan hal seperti itu. Judulnya adalah Ruang Publik yang Ikut Sakit. Jadi ini adalah pembicaraan tentang bagaimana situasi ruang publik di masyarakat yang memang mengalami dampak serius ketika ada pandemi. Nah, sobat semua, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi di bagian awal dimulai dengan sebuah statement yang mungkin akan menjadi pengantar bagi pembaca untuk mengerti dan kemudian berlanjut untuk membaca tulisan kita. Saya mulai misalnya di sini dengan sebuah kalimat, ruang publik kita sedang sakit terjangkit COVID-19. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa ini tentang ruang publik dan tentang COVID, begitu ya. Nanti orang bisa dengan memahami bahwa ini tulisan tentang tema ini. Lalu saya memberikan beberapa pernyataan apa yang dimaksud dengan ruang publik yang sakit dengan beberapa contoh. Misalnya di sini saya memberikan ilustrasi yang dimaksud dengan ruang publik yang sakit itu misalnya dengan ibadah sholat Jumat yang sekarang tidak bisa dilaksanakan secara langsung misalnya ya. Itu dalam bahasa tulisan saya dianggap sebagai satu bentuk ruang publik yang sakit. Kenapa sakit? Karena dulu orang boleh melaksanakan Jumat secara bersama-sama atau ibadah secara bersama-sama atau berkerumun secara bersama-sama di ruang terbuka, di ruang publik. Nah, sekarang tidak boleh. Kenapa? Ada sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, tawaran tulisan ini adalah kalau misalnya secara umum orang memahami COVID itu sebagai sebuah penyakit medis, begitu ya. Tapi tulisan yang saya buat ini itu menawarkan COVID itu bukan hanya sakit secara medis, tetapi juga secara sosiologis. Itu ditunjukkan dengan misalnya yang saya sebut tadi sebagai ruang publik tidak lagi menjadi ruang yang sehat, di mana kita bisa berkumpul di situ. Nah, begitu sobat semua, jadi kita harus punya tawaran pada pembaca, apa sih yang dimaksud dengan ruang publik yang sakit seperti itu. Begitu. Kemudian juga mungkin ini tawaran juga dalam tulisan yang saya buat, yaitu tentang sehat sosial. Jadi ini mungkin selama ini masyarakat memahami bahwa sehat itu lebih dipersepsi sebagai kesehatan yang bersifat medis gitu ya, bersifat kedokteran. Tetapi dari tulisan ini saya menawarkan sebuah perspektif bahwa ada kesehatan yang bersifat sosial, bersifat sosiologis. Yang tadi itu, jadi ruang publik kita yang karena COVID kemudian memunculkan beberapa problem sosial, diantaranya misalnya ada stigma, ada kemudian ada isolasi sosial, kesenjangan sosial, ada konflik sosial dan lain-lain. Itu merupakan bentuk penyakit-penyakit yang secara sosiologis. Nah, jadi kemudian di tulisan ini nanti diakhiri dengan sebuah rekomendasi, misalnya keinginan dari penulis. Kalau di tulisan saya ini yang terbit di Detik News ini, saya merekomendasikan bahwa dalam penanganan COVID-19 ini memang harus diimbangi juga dengan pendekatan-pendekatan yang sosiologis, bukan hanya pendekatan medis. Jadi ini adalah sebuah opini atau perspektif saya yang ditawarkan kepada pembaca, dan karena itulah kemudian media ini mungkin bisa menerima tulisan saya karena ada satu poin tertentu, ada nilai tertentu, ada pendapat yang ingin disampaikan ke publik. Demikian sobat semua untuk esai ini. Jadi jangan lupa juga dalam tulisan esai biasanya kita menuliskan nama kita dan latar belakang dari profesi kita atau keahlian kita.
Di dalam tulisan ini misalnya saya menuliskan sebagai sosiolog UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Begitu sobat semua, selamat mencoba menjadi penulis esai, karena itu menarik, juga menjanjikan untuk secara finansial, secara karir akademik, dan juga secara popularitas, begitulah. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih.